Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya pemirsa, masa menjelang anak masuk sekolah seharusnya disambut bahagia para orang tua. Namun di masa pandemi COVID-19 membuat perasaan orang tua bercampur aduk antara senang dan khawatir. Apalagi ada rencana pembelajaran tatap muka akan digadang-gadang akan diselenggarakan di tahun ajaran baru tahun ini, masih dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, bagaimana mempersiapkan anak sekolah di era new normal nanti akan menjadi topik kita di sore hari ini. Tentunya sudah hadir Dr. Ana Yusri Wahyuni, SPKJ. Om Swastiastu, Dr. Yuni. Swastiastu, apa kabarnya, Dok? Baik, apa kabarnya? Sehat selalu, Dok. Salam sehat selalu, Dok. Salam sehat, pemirsa Yuni. Juga salam sehat. Iya, seharusnya ya, Dok ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang vaksinasi sudah berlangsung ya, Dok ya? Sudah berlangsung. Bukan berarti kita abai terhadap protokol kesehatan, Dok? Betul. Kita tetap prokes tetap dijaga. Baik. Nah, ini dia, Dok. Di awal saya sempat mengatakan ini kalau zaman-zaman sebelum pandemi ini masa menjelang anak-anak masuk sekolah baru, teman baru ini disambut antusias, euforianya beda sekarang, Dok. Ini benar nggak sih ada banyak kekhawatiran dari para orang tua ketika digadang-gadang pembelajaran tatap muka akan diselenggarakan Juli ini, Dok? Iya, mungkin bukan hanya kekhawatiran orang tua ya. Rencana Bapak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim untuk membuka sekolah dengan ketentuan khusus di bulan Juli nanti. Ini perlu persiapan, tidak seperti habis liburan bulan Juni ini. Nanti bulan Juli adalah masa sekolah setelah kenaikan kelas, masa kelas baru, sekolah naik tingkat ke SMP, ke SMA gitu ya. Bukan sesuatu yang mudah di era pandemi ini. Karena ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan oleh beliau, itu ada beberapa yang harus ditaati oleh para pengelola sekolah. Namun di satu sisi orang tua juga mulai khawatir karena harus seizin orang tua, apakah saya izinkan atau tidak. Dan masing-masing anak itu kan berbeda-beda. Jadi anak selama masa pandemi ini bermacam masalah yang muncul ketika mereka belajar lewat daring dari berbagai tingkatan anak. Jadi ada anak SD, anak SMP, dan tentu anak SMA yang kita bicarakan mungkin sore ini, mahasiswa mungkin tidak ya. Karena ini yang masih memerlukan pendampingan, bimbingan dari orang tuanya langsung. Ini yang perlu kita antisipasi lah, mental mereka saat pandemi maupun nanti. Baik, Dr. Yuni, kita tunda dulu, break sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan menjelang anak sekolah di era new normal nanti tentunya. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silahkan Anda pun bisa berpartisipasi nanti di 0361894840 dan juga di 0361894841. Harmoni Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana mempersiapkan anak sekolah di era new normal menjadi topik kita di sore hari ini bersama Dr. Yuni atau Dr. Ana Yusri Wahyuni, spesialis kejiwaan tentunya SPKJ. Baik, nanti kami juga akan mengajak Anda silakan menghubungi kami di 0361894840 dan juga di 0361894841. Dok, persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan oleh orang tua guna mempersiapkan anak sekolah nantinya di era new normal nanti, Dok? Yang sekali lagi ini akan diselenggarakan di bulan Juli tahun ajaran baru, Niki. 2021 ya. Ya, mungkin dari kami ini persiapan mental buat orang tua selama liburan ini mempersiapkan gini, bagaimana anak-anak terutama menerapkan memakai masker lebih dari 1 jam. Itu kan sesuatu yang tidak nyaman karena mereka paling nggak 15 orang. Kemarin pembagian rapot sudah dilakukan
pembagiannya dengan satu kelas dibagi 3 kelompok seperti itu ya sudah mulai dilatih. Yang kedua selain mulai melatih taat prokes karena di rumah mereka kan tidak pakai masker dan mereka juga bangunnya itu tidak teratur selama hampir 1 tahun lebih 6 bulan ini ya. Kemudian bagaimana buat anak-anak yang belum pernah mengenal sekolahnya, mungkin rapotan kemarin mengenal. Bagaimana buat anak-anak yang selama ini kurang memahami pelajaran-pelajaran itu semua dibantu oleh orang tuanya itu banyak sekali. Jadi saya tidak menyampaikan berapa banyaknya, tetapi rata terutama untuk anak-anak sekolah dasar yang kelas 1 yang sekarang ini naik ke kelas 2 tidak pernah mendapatkan penjelasan yang detail tentang apa yang dia pelajari, hanya perintah. Perintah laksanakan dengan bantuan orang tua. Orang tua mungkin tidak semua seperti saya mempunyai kemampuan menerangkan kepada anak-anak bagaimana sih cara menghitung atau cara menghafal, mungkin membaca mungkin bisa. Terus mengerjakan tugas, terbiasa anak-anak itu manja. Kalau tidak ngambek, orang tua takut kalau anaknya ngambek. Nah, anak-anak yang seperti ini saat 1 bulan liburan sekarang, mungkin orang tua mulai mempersiapkan bahwa dia akan belajar mandiri. Kemudian nanti akan ketemu teman-teman baru. Mungkin ada adaptasi harus diantar ke sekolah. Jadi kalau diantar ke sekolah dan kemudian tidak hanya sampai di depan pintu, tetapi mereka minta ditunggu. Jadi perpisahan dengan orang tua yang hampir 1 tahun selalu ada di sampingnya, ini juga masalah buat anak-anak yang di SD ini. Nah, bagi anak-anak yang memang sudah punya gangguan, terutama fobia sosial, agak sulit berinteraksi dengan sekolah yang nyaman selama 1,5 tahun di rumah dengan segala fasilitas yang bisa diberikan oleh orang tua. Ini sesuatu yang berat. Jadi baru disampaikan saja oleh Bapak Menteri ataupun oleh sekolah menyatakan bahwa bulan Juli akan sekolahnya akan dibuka dengan regulasi setengah-setengah ke sekolah. Itu sudah membuat mereka menyatakan saya nggak mau sekolah, saya mau sekolah homeschooling aja, saya mau ini, saya mau itu. Jadi ini sudah membawa orang tua bingung, apa yang saya harus lakukan? Karena hampir 3 semester dia nyaman di rumah, yang ngerjakan itu semua kami, yang membuat pekerjaan tangan yang harus difoto, mengirim, itu semua kami. Nah, anak-anak yang cerdas pun yang selama ini tidak ada tantangan karena dia buat, temennya yang nggak buat, sama-sama dapat nilai yang sama. Ya, ini membuat dia, aduh, udahlah, orang sama aja, saya kerjakan segini dapat nilai 8, temen saya yang dibuatin sama tantenya dapat nilai 8, gitu. Jadi apa ya? Pro dan kontra, keburukan dan kebaikan kemarin di saat pandemi, yang awal pandemi dan setelah era new normal ini, banyak tantangan-tantangan yang orang tua harus selesaikan sendiri. Dan kadang-kadang dibiarkan juga ada, tapi lebih banyak mereka berusaha bagaimana ya, nanti ketika memang benar-benar offline, ketika benar-benar mulai sekolah, apa anak saya nggak buka tutup ya? Nanti maskernya di sekolah. Memang ketentuannya memang seizin. Kalau saya tidak izinkan nanti bagaimana anak saya? Saya tambah lagi repot. Dan untuk anak-anak yang memang punya penyakit khusus seperti misalnya gangguan autoimun dan lain sebagainya, memang itu khusus ya. Jadi kalau anak-anak yang sehat ini yang banyak yang harus dipersiapkan, terutama mentalnya oleh orang tua di saat liburan ini. Jadi di rumah pun mencoba untuk latihan memakai masker selama 1 jam. Dan bagaimana kalau dia merasa tidak nyaman, bisakah dia sebentar membukanya mungkin ke halaman sekolah ataupun ke toilet sekolah untuk membuka selama 1 atau 2 menit untuk menghirup udara segar. Karena ini yang sulit.
untuk anak-anak dikendalikan. Ya, memang walaupun sekarang pun banyak sih orang tua yang memang menganggap nggak masalah. Jadi di tempat-tempat umum banyak kita lihat anak-anak dibawa untuk ke tempat-tempat keramaian seperti minimarket, supermarket, atau pergi ke objek-objek wisata yang kadang-kadang juga ramai, atau ke pura. Ya, jadi itu bukan melatih ketahanan imun, tetapi di sana kita secara tidak langsung mengajarkan ketidakdisiplinan yang nanti di masa sekolah yang di era new normal itu dituntut disiplin datang dari anak-anak sendiri. Karena guru mungkin tidak mampu untuk 100% merubah kepribadian anak kita dalam waktu singkat. Kalau dihukum nanti dilaporkan lagi. Ini kitalah yang mempersiapkan mental anak-anak untuk bagaimana mulai mandiri kembali. Baik, jadi bisa dikatakan selama liburan sebulan ini, bukan liburan ya, kenaikan kelas seperti ini saat ini, nah itu persiapan mental perlu sekali dilatih bagi orang tua terhadap anak-anak mereka yang akan memasuki sekolah. Betul. Nantinya. Berarti ini bisa dikategorikankah pengkategoriannya berapa anak yang akan, kita tahu dari segi usia anak yang baru akan menginjak bangku sekolahnya, kemudian ada juga jenjang SMP yang sudah agak lebih mengerti, apalagi SMA seperti itu, Dok. Ini berarti setiap anak, masing-masing anak akan mempunyai permasalahannya masing-masing. Betul. Jadi masing-masing punya permasalahan, terutama adalah kedisiplinan yang masalah. Yang SD adalah penyesuaian, terutama yang mungkin yang baru hari nanti bulan Juli kelas 1 mungkin memang baru semuanya dikenal. Tetapi yang naik dari kelas 1, yang sekarang naik ke kelas 2, berarti itu dia tidak pernah kenal temannya. Tahun lalu sudah hanya sudah kelas 1 tetapi tidak pernah mengenal yang namanya temannya, sekolahnya. Berarti harus ada adaptasi lagi, Dok. Ada adaptasi. Ini harus dipersiapkan oleh sekolah dan orang tua, karena selama ini kan mereka merasa dirinya libur semua. Jadi ini nggak terasa kan, mungkin nggak terasa orang tua nggak merasa ini liburan atau ini sekolah, karena terus anaknya di rumah. Tapi bedanya mungkin dalam bulan Juni ini tidak ada tuntutan untuk buatin dong, cariin dong ini, kerjain dong ini, mungkin itu berkurang bagi orang tua. Tetapi keberadaan anak-anak di rumah itu sudah dari Maret 2020 sampai saat ini. Jadi ini perlu penyesuaian, terutama anak-anak yang memang belum mengenal temannya, apalagi kalau SMP SMA yang menggunakan Google Meet atau pakai Zoom itu off kamera, tidak mengenal siapa temannya gitu ya. Jadi untuk SD betul-betul mereka masih memanfaatkan kadang-kadang pakai video call. Belum ada keseragaman untuk menggunakan seperti yang di SMP dan SMA, dan mereka kebanyakan diberi tugas yang mungkin bebannya lebih berat dari kalau ada PR sehari-hari di saat pembelajaran yang reguler sebelum pandemi. Saat inilah di masa liburan penerimaan rapot ini perlu orang tua untuk mulai mengadaptasikan persiapan bagaimana dia belajar bangun pagi, bagaimana mulai belajar bahwa coba membaca gitu ya sendiri, tugas-tugas di LKS ya kalau nggak salah itu tidak selama ini buat video kamu menyanyi, buat ini, itu semua yang menerima pesan itu adalah orang tua. Maksudnya yang membaca, kalau tidak anak SMP SMA pun banyak yang tidak mengerjakan tugas, tapi tetap aja naik kelas gitu. Ya ini nanti saat benar-benar pelajarannya memang offline, ini tantangan baru. Karena kan merubah kebiasaan yang 1,5 tahun itu nggak gampang, perlu fase adaptasi. Inilah perlu kesabaran orang tua untuk memahami bahwa fase adaptasi itu pasti harus terjadi. Dan tidak mungkin akan kehilangan waktu belajar lah di sekolah beberapa menit, mungkin 30 menit untuk guru-guru seperti mengorientasikan kembali tentang bagaimana
era new normal ini cuci tangan, bagaimana mereka makan, tidak ada kantin yang buka, membawa bekal sendiri, itu kan kebiasaan anak kan berbeda-beda. Sekarang harus makan di kelas, tidak boleh, tidak ada masa istirahat dan mereka 2 jam akan pulang. Nah, ya, dokter Yuni mengatakan tadi ada ya cukup berat dari permasalahan setiap anak mempunyai karakter yang berbeda. Salah satunya adalah fobia sosial. Berarti ini akan menjadi PR yang double lagi bagi orang tua untuk mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi ini loh nak, kalau sudah di sekolah seperti ini nantinya. Ya, ini teman-teman, ini bukan orang-orang yang mengamati dirimu, itu harus kita jelaskan pelan-pelan. Walaupun mereka sudah terapi, ini proses untuk desensitisasi istilahnya ya, penyesuaian kembali dengan situasi yang selama ini dia nyaman banget di rumah dengan dunianya sendiri. Dunianya sendiri dengan ibu bapaknya yang benar-benar dikenal. Kadang-kadang saat mengumpul tugas pun anak-anak boleh ke sekolah diantar orang tua yang SMP atau yang SMA, tetapi tetap dia tidak mau, padahal itu tidak ada orang di sekolah. Nah, anak-anak yang seperti ini biasanya dalam satu sekolah ada 10% dari populasi sekolah. Nah, ini akan lebih berat lagi situasinya karena 1,5 tahun ini dia udah nyaman. Fobia sosialnya teratasi, bukan sembuh, tetapi aman, nyaman dia karena tidak harus berhadapan dengan sekolah, tidak harus berhadapan dengan guru, dia dengan ibu bapaknya saja itu pun dibantu semuanya. Nah, fobia sosial ini tidak hanya dengan sekolah, tetapi dengan tempat keramaian yang lain. Dengan lingkungan. Ya, yang orang-orangnya tidak terlalu dikenal, misalnya dia pergi kalau ke lapangan, misalnya demikian, kalau ke mall-mall itu tidak, dia merasa tidak nyaman, merasa semua orang semuanya melihat dia, padahal dia bukan artis atau tokoh drama Korea yang dikejar-kejar. Itu public figure seperti itu. Ya, tidak seperti itu, tetapi dia merasa semua orang membuat dia tidak nyaman. Nah, ini salah satu yang harus diperjuangkan oleh orang tua untuk masa era new normal nanti. Selain yang tidak ada fobia sosial pun, yang selama ini malas gitu ya, lebih antara belajar online apa main game online ini ya. Ini ya yang terus ketika ada tugas dia marah-marah karena belum selesai. Nah, inilah orang tua yang tertekan, yang stres karena pembelajaran online ini. Tetapi sekarang ketika akan ke offline. Itu juga stres lagi. Baik. Dokter Yuni, ditahan dulu, nanti apakah ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah terjadi 1,5 tahun belakangan ini sendiri, belajar dari rumah yang kita ketahui secara virtual, secara daring, ini apakah sudah mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesehatan mental sang anak ketika akan memasuki sekolah di era new normal? Nanti kita bahas, Dokter Yuni. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami atau ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita di seputaran bagaimana mempersiapkan anak sekolah di era new normal bersama Dokter Yuni. Nanti kami akan membuka line di 0361894840 dan juga di 0361894841. Sesaat lagi. Ya, bagaimana mempersiapkan anak sekolah di era new normal menjadi topik kita masih bersama Dokter Yuni, dan silakan line sudah kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Dok, tadi saya sempat sebelum break, ini kan kita tahu nih selama 1,5 tahun belakangan ini anak-anak belajar dari rumah secara virtual, secara daring. Ini apakah dapat berpengaruh terhadap mental mereka? Ya, kalau pengaruhnya tidak semua mengalami gangguan gitu, tetapi pengaruhnya ada terhadap bagaimana seseorang bisa merasa berkompetisi dengan temannya,
merasa yang ketakutan, yang cemas bahwa saya nggak bisa, itu bisa saling mengisi dengan teman-temannya, itu tidak ada lagi. Karena mereka semuanya seperti bisa karena semuanya dibantu. Kecuali kalau anak-anak SMA, kalau dia tidak ingin buat, ya mereka nggak buat. Gitu. Tidak ada feedback, kebanyakan ya yang aktif itu merasa tidak ada feedback positif untuk mereka, apakah tugas-tugasnya itu ada yang harus diperbaiki, apakah tugasnya itu bagus, apakah tugasnya itu salah, itu hanya formalitas saja. Pada anak-anak yang aktif ini tidak jadi tantangan. Kalau kita offline itu kan tantangan. Nanti dapat kertasnya itu balik, ada pulpen merahnya atau birunya atau hijaunya. Nah, kecemasan-kecemasan pada anak-anak yang berprestasi itu tinggi sekali. Jadi tinggi sekali. Apakah saya masih bisa sehebat dulu kah? Bisa berprestasi lagi kah? Tetapi di balik itu semua sebenarnya beberapa sekolah tetap ada paskib, tetap jalan sih sebenarnya. Tapi mungkin terbatas. Tapi itu yang aktif saja. Kalau yang memang tidak aktif, apalagi terus ada cemas, keluarganya memang sangat cemas dengan pandemi ini, ya dia akan semuanya akan terbatas. Aduh, nanti saya sekolah gimana ya? Timbul keluhan-keluhan setiap memang harus sekolah, nanti muncul keluhan sakit perut lah, pusing lah, atau kenapa nggak kerjain PR, sakit kepala lah, apapun timbul efek otomatis untuk menghindari tugas atau tanggung jawabnya dia sebagai seorang siswa, seorang murid. Ini yang ada dua karakteristik secara umum anak-anak. Anak-anak yang memang suka kompetisi dan anak-anak yang memang pasif. Bahkan anak-anak yang sangat cemas untuk mengirim hasil ujiannya atau hasil kegiatannya dengan media internet pun dia ragu-ragu apakah terkirim, nanti kalau tidak terkirim bagaimana? Baik dokter, kita tunda terlebih dahulu. Ada Pak Yusuf dari Kendari, Sulawesi yang sudah bergabung. Selamat sore, Swastiastu, Pak Yusuf. Selamat sore Bapak dan Ibu Dokter di studio. Iya, selamat silakan sore Pak Yusuf. Pak. Begini Bu Dokter, ini kan COVID-19 ya. Iya. Baru 1 tahun lebih. Ya. Lalu kemudian diberlakukanlah pembelajaran online, baik di SD, SMP maupun mahasiswa. Pertanyaan saya, teori-teori apa yang digunakan di dalam pembelajaran ini? Karena ini kan sebenarnya belum ada kejadian ini. Pernah kejadian dulu pandemi tapi sudah lama. Kita belum lahir. Nah ini kan misalnya ibu dokter di Bali disampaikan di Bali ini. Apakah juga itu sama teorinya yang disampaikan orang yang online di Jakarta, di Kendari, atau di Surabaya, atau bahkan di luar negeri sana? Jadi apa dasar teorinya mau melakukan pembelajaran yang disampaikan? Terima kasih. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf dari Kendari yang sudah bergabung. Ya. Baik, ini mungkin pertanyaannya ke Pak Menteri ya. Iya Pak Yusuf, mohon maaf saya tidak punya kompetensi untuk menjawab dasar teori kenapa pembelajaran online ini diselenggarakan di seluruh dunia. Mungkin ya saya nggak membaca ya untuk di luar Indonesia apakah pembelajaran online ini terselenggara. Kalau tidak salah sih ada beberapa mahasiswa dari luar negeri yang pulang tetap belajar online juga di Bali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Pak Yusuf karena saya tidak mampu menjawab, bukan kompetensi sih. Baik. Untuk teori, untuk dasar kenapa pembelajaran itu diselenggarakan. Dan untuk di Indonesia setahu saya tidak dasar teori, tapi belum ada kesepakatan atau kurikulum atau teknik mengajar online yang seragam, belum.
semua menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Yang penting pembelajarannya bisa tersampaikan dan ada evaluasi yang standarnya sesuai dengan standar rata-rata yang bisa dilakukan di masing-masing daerah, karena negara kita ini kepulauan dengan lembah dan bukit, laut dan ngarainya. Saya kira itu Pak Yusuf, mohon maaf. Ya, mungkin ini bisa juga menjadi pertimbangan dari beberapa daerah ya dok ya, ketika sudah ada keputusan kebijaksanaan dari pemerintah bahwa pembelajaran offline akan diselenggarakan pada bulan Juli ini, dari beberapa pemerintah daerah sudah mempersiapkan sekali. Ya, saya kira beberapa daerah di Bali, satu yang saya tahu pasti adalah Kabupaten Gianyar sudah melakukan pembelajaran offline sejak awal semester lalu. Tepatnya sehari setelah kunjungan Bapak Presiden ke Provinsi Bali untuk kick off vaksinasi COVID-19 ini. Jadi di keputusan Bapak Bupati adalah siswa kelas itu masuk setengah-setengah bergantian. Sampai saat ini sih untuk kelas terbaru untuk sekolah belum terdengar ya. Itu yang bisa kita evaluasi di Provinsi Bali pun itu menyesuaikan dengan keputusan daripada pemegang kebijakan di daerah, yaitu Bapak Bupati. Itu yang saya ketahui saat ini Pak Yusuf. Mudah-mudahan nanti di Kendari juga ada kebijakan yang menyesuaikan dengan daerah, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pendidikan. Baik, dok, kalau kita berbicara tentang dokter pun memiliki beberapa anak-anak didik tentunya. Ini apakah mereka pernah curhat tentang apa yang, aduh sudah kangen banget dengan dunia kampus, ketemu sama dosen, ketemu sama teman-teman seperti itu. Itu juga berpengaruh terhadap mental mereka, dok? Sangat sekali ya, terutama ketika mereka yang senang belajar dengan teman-teman, terutama yang kemampuan auditoriknya lebih tinggi. Jadi temannya ngomong, temannya baca, dia cuma denger. Jadi itu daripada suka membaca. Mereka rindu dengan kegiatan-kegiatan bersama, dan mereka rindu untuk kebanyakan penyerapan mereka lebih ke visual. Jadi melihat body gesture Bapak Guru, Ibu Guru ketika mengajar itu lebih memudahkan mereka masuk pelajarannya, dan bagaimana menganalogikan rumus itu mereka lebih senang, tertantang kalau offline. Jadi belum terbiasa. Karena sulit sekali menjelaskan dengan PowerPoint Bapak Ibu Guru untuk bagaimana matematika, bagaimana hitungan-hitungan fisika itu. Dan ini rasa rindu untuk anak-anak yang sudah kelas 2, kelas 3, mungkin yang lulus sudahlah gitu ya. Yang ini rindu sekali untuk bisa lagi gimana ya temanku sekarang ya yang seperti itu. Pak guru saya gimana gitu. Mungkin ada pak gurunya yang jadi korban, mungkin jadi kena terkonfirmasi COVID dan lain sebagainya. Cerita-cerita itu tidak ada lagi. Yang sibuk adalah orang tua menelpon wali kelas, nih anak saya begini, nih anak saya begitu. Nah itu di kalangan mahasiswa pun banyak yang mengeluh bahwa lebih nyaman kalau melihat dosennya langsung yang berbicara, tidak monoton, ada interaksi dengan mahasiswa. Karena jika kita pembelajaran dengan online, kita sepertinya satu arah. Apalagi kalau mahasiswa tidak buka kamera, mungkin mahasiswanya 200, mereka ada yang tidak cuci muka, mungkin masih ada di tempat tidur, hanya sekedar on saja. Nah ini kan dampak mentalnya bagi mereka, mungkin angka kelulusan mereka akan lebih sedikit daripada angka kelulusan di saat prosentasenya lebih besar daripada saat pembelajaran offline. Jadi ketidaklulusannya lebih besar daripada yang lulus, karena mereka tidak terlalu paham apa yang dibaca, kemudian tidak bisa rame-rame belajar, walaupun mereka dengan ujiannya dengan online,
mereka juga harus pasang kamera kan di belakangnya untuk siapa tahu ada joki dan lain sebagainya. Tapi kalau tugas-tugas mereka banyak sekali malas karena nggak bisa berkumpul-kumpul dengan teman. Baik. Tapi sejak era new normal mereka sudah mulai. Baik, nah kita akan memasuki di era new normal ini sendiri. Berarti sudah di era new normal. Sudah di era new normal ini sendiri, kemudian orang tua sudah mempersiapkan anak-anak mereka untuk bersekolah nantinya. Ini apakah kematangan anak yang akan masuk sekolah di era new normal ini berpengaruh kalau ditinjau dari aspek psikologisnya nanti, Dok? Ya, tentu berpengaruh sekali ya. Jadi ketika dari rumah memang dia sudah siap sesuai dengan umurnya, dia akan beradaptasi seperti gimana biasa, seperti era new normal, dia pakai masker, dia cuci tangan, dia tidak pelukan sembarangan dengan teman-temannya karena baru pertama kali ketemu misalnya, itu akan lebih aman. Dan yang akan lebih berat adalah kalau anak-anak itu benar-benar agak kesulitan, introvert ya, agak kesulitan untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Jadi orang tua lah yang akan sibuk nanti kalau anaknya mentalnya sudah benar-benar siap di era new normal, sudah kita persiapkan di saat liburan ini, mereka tidak akan ditunggu lama-lama di sekolah. Kalau tidak mungkin orang tuanya akan cuti bekerja. Sudah pekerjaan sulit terus nggak masuk gitu ya, nggak masuk kerja karena harus menunggu anaknya di sekolah. Apalagi kalau rumahnya jauh 2 jam, kalau dia balik lagi ke sekolah untuk menjemputnya. Sekolahnya kan tidak full day, tidak seharian. Sekolahnya hanya 2 sampai 3 jam sehari dan besoknya libur, besoknya masuk, besoknya libur. Itu yang akan menambah kesulitan untuk beradaptasi. Kan adaptasi sekarang ketemu, besok nggak lagi, besok ketemu. Ya, jadi pada anak-anak yang khusus ini akan perlu yang ekstra sekali dibandingkan dengan anak-anak yang sudah dibekali dari rumah, terus mudah juga beradaptasi, itu tidak masalah. Tapi yang sudah dibekali sulit beradaptasi itu masalah. Apalagi yang tidak sempat dibekalin hal-hal protokol-protokol kesehatan dan bagaimana menghadapi teman-teman baru, ya sama aja. Nggak ada temanku, aku nggak kenal, aku nggak mau, itu yang mungkin akan muncul. Baik pada anak SMP maupun pada anak SD dan anak SMA. Yang memang ada masalah mental yang agak lebih dari teman-teman yang lain, terutama cemas berlebihan dan fobia sosialnya itu. Dan seperti kata dokter, ini kalau kita berbicara tentang karakteristik anak itu, ada yang suka berkompetisi, kemudian yang pasif ya, dan tentunya ada juga yang cukup berat bagi orang tua mempersiapkan anaknya dengan kondisi yang fobia sosial ini sendiri ya Dok ya. Apalagi kalau mereka tidak hanya 1 anak, kalau 3 anak dengan beda-beda tingkat, itu cukup berat. Baik, Dokter Yuni, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda bisa bergabung bersama kami, berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Bagaimana mempersiapkan anak sekolah di era new normal, mesti menjadi topik kita di Harmoni Bali. Kami akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, di sesi yang terakhir ini masih bersama Dr. Yuni, bagaimana mempersiapkan anak sekolah di era new normal menjadi topik kita di Harmoni Bali. Silakan Anda yang mungkin mempunyai permasalahan dengan sang buah hati akan memasuki sekolah yang baru. Nah, ini kesempatan Anda bertanya lebih banyak lagi bersama Dr. Yuni di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, kalau kita berbicara tentang antusiasme para buah hati yang ini akan sekolah lagi, hore, seperti itu ya Dok ya. Berarti ada persiapan yang harus dilakukan oleh para orang tua selain juga mental, tentunya fisik mereka nantinya Dok. Iya, tentu secara fisik memang diperlukan ya kesiapan mereka, bagaimana harus sarapan gitu ya fisik, karena untuk meningkatkan imun. Karena mereka juga akan dibekali bahwa
jangan jajan di sekolah seperti itu kan? Tidak akan ada kantin buka. Tidak akan ada kantin buka. Oke. Ya, harus sarapan karena sekolahnya kan cuma hanya 2 jam. Durasinya Kecuali kalau dipersingkat. Iya, dipersingkat. Jadi fisik untuk anak-anak yang memang ada gangguan penyakit kronis memang itu harus konsultasi dengan dokter apakah diperkenankan atau tidak, karena itu berpengaruh secara fisik dan psikologis ya. Jadi kalau dia merasa wah imun saya nanti turun ini bahaya gitu misalnya, ya itu akan menurunkan imunitas secara fisiknya. Kemudian secara fisik anak-anak juga mungkin jika memang badannya membutuhkan asupan suplemen, mungkin perlu diberikan suplemen, jadi sarapan yang tidak membuat anak-anak ngantuk, jadi jangan karbohidrat tinggi, itu juga diperlukan. Kemudian secara fisik yang lain, anak-anak juga dipesankan, terutama anak SMP, anak SMA yang berangkat ke sekolah sendiri, itu pulang sekolah 2 jam harus segera pulang ke rumah. Ya walaupun orang tuanya mungkin masih bekerja, dia tetap harus kembali ke rumah, karena itu juga menjaga kondisi fisiknya. Kalau pulang sekolah cuma 2 jam, tahunya pulangnya jam 5 sore. Nah ini juga akan berbahaya, mereka berkumpul-kumpul dengan temannya, jadi bukan klaster sekolah nanti jadinya mereka mendapatkan saat mereka berkumpul, mereka anak muda fisiknya kuat, tidak ada gejala, tetapi kan menularkan kepada orang tua, kakek neneknya di rumah. Ini yang secara fisik ini yang harus dibekali oleh orang tua ke anak-anak. Tetap berisiko, walaupun pakai masker pun tetap ada risiko. Setelah divaksinasi pun 30% kita juga masih berisiko. Itu tetap dipegang. Dan anak-anak yang belum 18 tahun kan belum mendapatkan vaksinasi. Bapak guru dan ibu gurunya seharusnya sudah. Karena beberapa masih ada yang cemas, takut untuk diimunisasi, untuk mendapatkan vaksinasi. Ya, karena berbagai berita yang masuk meracuni beberapa masyarakat, baik yang berpendidikan apalagi yang tidak berpendidikan, tentang vaksinasi, kan mempermasalahkan merek dan lain sebagainya. Kemudian selain fisik, yang mental tadi kembali menanamkan kepada anak-anak nggak usah cemas, nggak usah takut, ya bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian mencari teman baru pasti ada waktu 2 atau 3 minggu untuk beradaptasi dengan situasi sekolah, dan tentu mulai mengurangi memegang gadget. Kan kemarin alasannya kan belajar cari bahan, mengurangi sehingga mereka bisa bangun pagi juga, agar tidak dengan alasan tidak bangun mereka tidak pergi ke sekolah. Itu yang menambah, atau dengan berbagai alasan ketidaknyamanan yang dibilang, itu adalah salah satu tanda kecemasan menghadapi situasi sekolah nantinya. Dengan berbagai alasan mereka menolak pergi ke sekolah, dan atau mengatakan tidak ada tugas, ada tugas. Kemudian gurunya menelpon bahwa tidak ada satupun tugas yang dikirim misalnya. Itu yang mental yang selama ini terlena seperti liburan panjang dengan beberapa tugas dan PR, itu perlu waktu untuk menyesuaikan kembali suasana ke sekolah yang akan juga seminggu 3 kali. Itu yang perlu mulai sekarang dimasukkan, diceritakan gitu. Jadi 1 hari itu memang ada tugas-tugas yang memang dikerjakan, bukan berarti dia libur. Baik. Nah ini yang menjadi PR, mungkin menjadi PR juga bagi para orang tua, bagaimana menanamkan rasa bisa dikatakan percaya diri terhadap anak ketika akan memasuki sekolah baru nantinya, Dok. Iya. Betul sekali. Jadi orang tua menanamkan singkat mungkin tidak bisa, menyatakan bahwa rasa tidak nyaman tuh ada. Tetapi kalau 5-10 menit terus kita biasa, itu biasa saja nak. Jangan khawatir, kamu aman gitu. Itu harus kita ulang-ulang, mungkin bisa lewat cerita juga. Karena siapapun punya perasaan cemas ketika memulai sesuatu yang baru.
Tetapi rasa cemas itu hilang setelah maksimal mungkin 30 menit sudah lihat, oh iya teman-teman tidak ada yang bertaring ya, tidak ada yang nakal, Pak gurunya juga gurunya manis-manis. Kalau kamu sudah nyaman berarti kamu hebat. Jadi kamu pendekatan-pendekatan seperti apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya agar nanti bulan Juli sudah bisa masuk lagi, seperti itu, Dok? Ya, cerita-cerita bercerita bahwa pandemi masih berlangsung, tetapi kita sudah mulai beradaptasi dengan situasi yang baru. Kita akan pakai masker, kita bercerita seperti itu. Kan selama ini di rumah nggak pakai masker, nanti ketemu teman setelah 2-3 minggu kita kenal, bukan berarti kita nggak pakai masker kayak di rumah. Kita tetap pakai masker. Kalau hanya 2 jam kita nggak perlu ganti masker. Kita bercerita secara terus-menerus, mungkin setelah makan malam atau sebelum tidur, bahwa situasi sekolah itu akan berbeda dengan situasi sekolah yang dulu buat yang sudah pernah sekolah. Tapi yang belum pernah pergi ke sekolah, mungkin yang baru akan masuk taman kanak-kanak, masuk SD, itu kita ceritakan bahwa sekolah sekarang mungkin wajah gurunya juga kita nggak terlalu jelas-jelas kelihatan ya, karena sebagian dengan masker gitu ya. Apalagi kalau pakai face shield gitu ya, tambah nggak jelas, tapi kita bisa mengingat dari suaranya ya gitu. Itu hal-hal seperti itu meyakinkan dia bahwa dia akan aman. Tidak ada seorang yang akan mencelakai dia, mengancam dia atau marah sama dia. Ketahanan mental itu kita masukkan bisa melalui cerita, melalui contoh-contoh gitu. Dan mulai dengan diri kita, oh yuk kita pakai masker coba 30 menit sehari yuk. Gimana, sesek nggak kamu? Dari berbagai jenis masker yang ada, mana yang pas? Ini juga satu bulan ini kita punya waktu untuk mengadaptasikan, karena masing-masing anak kita berbeda-beda ukurannya dan yang mana yang nyaman. Sehingga mana yang tidak menimbulkan gatal dan lain sebagainya. Ini sudah diadaptasikan dari sekarang. Nanti biar tidak dengan alasan yang kecil-kecil mereka menolak. Sudah sekolahnya hanya 3 kali, kemudian dia tidak pernah datang. Itu yang salah satu cara adalah pelan-pelan tetapi terus-menerus. Tidak bisa dengan instruksi, apalagi surat edaran dengan WA. Biasanya orang tua sekarang sangat kurang sekali interaktif begini dengan anak-anak. Karena pakai WhatsApp, nanti daripada anak saya marah, ngamuk. Padahal beda sentuhannya ketika kita bicara dengan secara langsung, menatap matanya, mungkin memegang bahunya, menggenggam tangannya, memberikan keyakinan bahwa kamu bisa, kamu akan lewati ini dengan baik. Ibu akan bantu dari belakang, dari doa, seperti itu. Dengan demikian kamu pasti bisa hadapi suasana yang baru, tidak akan ada yang mencederai, melukai atau menyakitimu nanti. Baik. Itu yang paling utama ditanamkan. Jadi cinta kasih seperti itu juga ditanamkan juga di sela-sela pemberian kepercayaan diri bagi sang anak yang akan memasuki dunia sekolah yang baru, bisa dikatakan di era new normal ini sendiri, sehingga anak itu benar-benar sudah siap untuk masuk sekolah nanti, Dok. Ya, mungkin menanamkan beberapa yang keren sekarang namanya itu self love. Jadi mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri, seperti apa, Dok? Ya, mencintai diri sendiri itu dengan menerima, menghargai apa yang ada pada dirinya, kelebihan maupun kekurangannya. Itu yang pertama, karena anak-anak sekarang kan banyak, cowok mau kulitnya putih, nggak putih nggak percaya diri, gitu ya. Kayak Korea gitu ya. Walaupun masih SD gitu ya, sudah seperti itu. Kemudian belajar menghormati orang lain kalau dirinya mau dihormati. Dengan cara adalah menghargai, oh kalau ada orang bilang begini, oh iya, belum tentu saya setuju atau tidak setuju, kita bisa sampaikan. Kemudian menghargai orang tuanya. Dan yang terakhir kita adalah belajar bahwa semua hidup dan kehidupan ini ada yang mengatur selain rencana kita. Ini yang walaupun ini anak-anak, kita tetap bisa tanamkan dengan cara tutur yang bisa mengandung arti bahwa kalau kita mau
orang tua nggak marah atau guru tidak marah, lakukan tugas-tugas yang harus kita jalani. Kalau kita tidak mampu, kita bilang tidak mampu, mohon saya dibimbing. Ya, itu dinamika itu mungkin yang perlu dibangun di liburan ini, apalagi kalau mungkin orang tua masih kerja dari rumah, sehingga kedekatan yang dulu kurang dekat mungkin bisa lebih didekatkan, bahwa dengan apa yang dimiliki modal dari tubuhnya, dia akan mampu melewati kesulitan-kesulitan apapun yang dihadapi baik di sekolah maupun di rumah, apalagi dengan teman-temannya di luar rumah. Ini yang salah satu dari berbagai bentuk self love yang banyak didengung-dengungkan saat ini. Itu baik, ya. baik. Berarti ada gunanya nanti bagi sang anak sendiri ketika orang tua mempersiapkan mental bagi mereka ketika akan memasuki dunia sekolah yang baru nantinya, Dok. Sangat bermanfaat dan harus dipersiapkan, karena kalau tidak menganggap seperti habis liburan 1,5 tahun, itu berbeda dengan liburan 2 minggu. Ya, karena semua masih menganggap ini liburan. Ya, jadi banyak sekali anak-anak di dekat rumah saya, pagi-pagi saat saya berangkat kerja, mereka sudah pegang gadget di pinggir-pinggir got, ada got, itu kan ada tempat duduk. Mereka bermain, menyendiri, bukan bersama teman-temannya. Itu berarti kan di mana orang tuanya yang saatnya harusnya pembelajaran itu berjalan di jam sekolah. Nah, inilah yang harus kita persiapkan untuk dia mulai di libur. Oh, ini jam 7 kamu di rumah lah berkegiatan gitu. Gadgetnya karena ini liburan kan nggak ada pelajaran, gadgetnya berapa jam disepakati bersama. Ini yang kadang-kadang karena orang tuanya sibuk, dia cepat-cepat melarikan ini sembunyi di balik pohon, di balik tiang listrik gitu. Itu pemandangan yang mungkin saya nggak sempat rekam untuk saya bawa ke sini. Tapi ini menjadi perhatian buat orang tua di rumah untuk melihat situasi seperti ini. Baik, dokter, tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan orang tua ketika mempersiapkan sang buah hati memasuki dunia sekolah baru nantinya di era new normal nanti, Dok. Nanti buat Bapak Ibu pemirsa, ini kesempatan sekolah di era new normal ini, kita menguatkan diri, pasangan menguatkan diri bahwa anak kita semuanya unik, tidak ada yang sama. Kita persiapkan, ada kesempatan mempersiapkan selama liburan ini bisa menerima situasi, kuat menghadapi situasi era new normal ini, tidak sebebas ke sekolah yang dulu. Dan buat yang baru sekolah, berikan kesempatan beradaptasi 1-2 minggu untuk kalau minta ditunggu. Jika lebih dari 2 minggu belum mampu beradaptasi, mungkin perlu berkonsultasi dengan ahli untuk menyelesaikan bagaimana lebih detail menghadapi anak yang khusus mengalami gangguan penyesuaian saat perpisahan dengan orang tuanya atau dengan orang dekatnya, atau yang mengalami kecemasan menghadapi suasana baru di era new normal ini saat nanti di tahun ajaran baru di bulan Juli 2021. Mudah-mudahan nanti tidak banyak ada hambatan yang kita hadapi saat sudah kita persiapkan dari sekarang. Saya kira itu mudah-mudahan ini bermanfaat buat pemirsa yang masih harus mendampingi putra-putrinya untuk pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA. Baik, yang perlu ditanamkan lagi tadi adalah yang menarik sekali adalah self love-nya itu sendiri ya, Dok ya. Bangun self love di masing-masing anak kita. Iya, baik, yang pastinya nanti mereka sudah siap banget untuk memasuki dunia sekolah yang baru tentunya. Betul, dengan beberapa protokol kesehatan yang disiplin tentunya. Dokter Yuni, terima kasih sudah sharing sama di Sekadar Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.